Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bertemu lagi dalam Rempuhan Allah, edisi doa pagi di bulan keluarga. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita memulai Rempuhan Allah pagi ini. Marilah kita bersekutu bersama dengan keluarga kita pada pagi hari ini. Dengan penuh sukacita, mari kita angkat pujian dari PKJ 289 ayat 1-4, Keluarga Hidup Indah. Keluarga hidup indah, bila Tuhan di dalamnya. Dengan kasih yang sempurna, Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Di dunia banyak jalan, jalan mana akan ditempuh? Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah, bila Tuhan memimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Terima kasih karena Engkau boleh kumpulkan kami untuk dapat bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi hati dan bibir kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami persiapkan boleh disampaikan dengan baik, dan kami mengerti apa kehendak-Mu dalam mengisi kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Roma 15 ayat 1-6. Roma 15 ayat 1-6, demikian firman Tuhan. Kita
Yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Tuhan, tema bacaan kita pada pagi hari ini adalah bersekutulah dan jangan berseteru. Persekutuan artinya adalah persatuan. Bersekutu artinya bersatu. Adalah hal yang sangat aneh jika di dalam sebuah keluarga ataupun gereja tidak ada persekutuan di dalamnya. Mengapa kita harus bersatu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita lihat lidi ini berdiri sendiri. Maka kalau dia berdiri sendiri, akan mudah sekali kita patahkan. Bahkan dengan satu tangan atau jari kita, maka lidi ini mudah sekali dipatahkan. Tapi kalau lidi ini dikumpulkan menjadi satu ikatan, maka sulit sekali kita mematahkan kumpulan lidi ini. Bahkan mungkin lidi ini tidak akan terpatahkan tanpa bantuan alat seperti pisau atau gergaji. Oleh karena itu, kita sebagai anggota keluarga atau sebagai jemaat gereja haruslah bersatu atau bersekutu. Karena pada hakikatnya keluarga dan gereja adalah sebuah kesatuan. Namun demikian, sebelum kita bersatu satu sama lain dalam anggota keluarga maupun anggota jemaat, tentulah kita harus bersatu dahulu dengan Tuhan, yaitu Tuhan kita. Tanpa kita bersatu dengan Tuhan melalui ajaran-ajarannya yang dituangkan dalam firman Tuhan, maka akan sulit, bahkan mustahil menurut saya, bagi kita untuk bersatu dalam keluarga atau gereja. Apa tujuannya kita bersatu dalam keluarga atau gereja? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kita dilahirkan dengan karakter dan talenta yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kelemahan dan kekuatan. Dengan persekutuan keluarga atau gereja, maka kelemahan salah satu anggota keluarga akan diisi oleh anggota keluarga atau jemaat gereja yang memiliki talenta di bidangnya. Contohnya seperti kalau di gereja seseorang bisa bermain piano, maka dia akan menjadi pianis untuk mengiringi pujian-pujian kita. Sementara yang satu pandai berbicara atau berkhotbah, maka dia akan memimpin untuk menjadi pengkhotbah. Nah, bagaimana saling menguatkan dan membantu atau menolong sama anggota dalam persekutuan ini, ciri-cirinya di dalam sebuah persekutuan. Kalau kita simak bacaan kita tadi, maka kita akan menemukan ciri-ciri persekutuan. Mari kita simak ciri-ciri persekutuan dalam bacaan kita tadi. Ayat 1-3 Roma 15, saling memperhatikan. Nah, di dalam ayat ini kita bisa mendapatkan kalimat atau kata-kata yang saling memperhatikan. Saling memperhatikan di dalam bahasa aslinya diartikan sebagai saling memikirkan. Atau bahasa Inggris, saling memperhatikan itu bisa dikatakan sebagai care.
Jadi persekutuan seharusnya terdiri dari orang yang tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan orang lain juga. Bahkan hanya mencari apa yang kita senangi, tetapi apa yang saudara dan sesama kita senang. Karena apa yang saya senang, belum tentu orang lain senang. Sehingga kesenangan kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Termasuk dalam ucapan kita saat berkomunikasi. Salah satu contoh, dalam keluarga kami ketika anak saya berdiskusi dengan kami sebagai orang tua, seringkali anak kami menggunakan kata-kata kalian. Kata kalian kalau di dalam bahasa Inggris, kalian itu you, kamu itu you, Anda itu you. Buat kami sebagai orang tua, penggunaan kata kalian kepada orang tua bukanlah kata yang tepat. Namun menurut anak kami, kata tersebut sebenarnya biasa saja karena tadi penggunaannya adalah kalau dalam bahasa Inggris you. Seorang anak memanggil atau berucap kepada orang tuanya menggunakan you itu biasa saja. Kalau di Amerika atau di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, hal kecil seperti ini itu akan menjadi ganjalan bagi sebuah persekutuan kalau tidak segera diluruskan. Yang kedua, dalam Roma 15 ayat 4 ada kata-kata pengharapan. Nah, orang Kristen harus selalu realistis, tapi tidak pesimis, melainkan selalu berpengharapan. Sebuah persekutuan harus selalu punya pengharapan. Pengharapannya bukan kepada orang kaya, tetapi kepada Tuhan. Gereja yang punya pengharapan sama Tuhan harus mengajarkan jemaatnya berharap sama Tuhan. Sehingga jemaat datang ke gereja tidak cari uang, tidak cari sembako, tetapi cari Tuhan. Dan selalu berharap kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ada firman Tuhan. Itu tertulis dalam ayat 4. Segala tulisan yang pernah ditulis berguna bagi kita sekarang. Firman adalah pelita bagi kita. Makanya semua harus berdasarkan pada firman. Sebuah persekutuan harus menekankan firman Allah. Bukan hanya menekankan pada pujian, pada doa, atau pada bahasa roh. Oleh karena itu, agar anggota jemaat atau keluarga tidak tersesat dalam kehidupan sehari-harinya, penting bagi keluarga atau gereja mengadakan renungan harian atau pendalaman Alkitab. Karena dengan membaca Alkitab yang mana di dalamnya tertulis firman Tuhan, diharapkan anggota keluarga atau jemaat gereja dapat terus berjalan dalam ajaran-ajaran Tuhan. Dan yang keempat, ayat 5. Di sana tertulis ada kerukunan. Nah, kerukunan di sini bukan saya gambarkan sebagai keadaan yang sudah jadi, tetapi suatu keadaan yang harus terus diusahakan. Sebuah gereja atau keluarga memang akan selalu dan ada pertengkaran dan perselisihan. Pertengkaran dan perselisihan biasanya terjadi karena adanya perbedaan pandangan atau persepsi. Tetapi persekutuan yang benar akan mengatasi perbedaan tersebut dengan sikap yang lebih dewasa. Dengan berharap kepada Kristus dan melalui persekutuan keluarga dan gereja, maka setiap anggota akan bisa mengatasi perbedaan-perbedaan tersebut. Jika keempat ciri ini kita jaga di dalam keluarga dan gereja kita, yakinlah bahwa kita sedang bersekutu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari jemaat kita naikkan doa syafaat kita. Bapa yang Maha Kudus, kami anak-anak-Mu datang bersekutu memanjatkan doa untuk keluarga-keluarga jemaat dan simpatisan di GKI Kafling Polri. Begitu banyak pergumulan yang masing-masing menghadapi, baik yang dihadapi ayah, ibu, pemuda, remaja, dan anak-anak.
Tolong kami ya Yesus. Masalah pekerjaan orang tua kami, masalah sekolah online anak-anak, kesempatan pada pemuda dalam mencari pekerjaan atau masalah mencari pasangan hidup, hingga masalah kesehatan. Kami mohon ya Bapa, datang dan jamahkan kami satu persatu agar melalui masalah-masalah ini. Iman dan percaya kami tidak goyah, tapi bantulah kami untuk dapat bergantung sepenuhnya kepadamu. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GKI Kafling Polri, khususnya dalam proses mencari pendeta jemaat. Tuhan saja yang mau sediakan seorang yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan profil jemaat kami. Kami juga mau mendoakan pendeta Angelin dan keluarganya. Engkau saja yang memberi hikmat dan kesehatan, sehingga ia bisa mendampingi jemaat GKI Kafling Polri. Begitu juga dengan para pengerja di gereja kami, khususnya calon pendeta Windy. Engkau yang mau mempersiapkan dia agar dapat melayani kami. Juga dengan saudara Yohanes, Ibu Evelyn, hingga petugas keamanan dan keluarga mereka. Tuhan saja yang mau menjaga dan memberi mereka kesehatan selalu. Tak lupa Bapa, kami berdoa untuk majelis jemaat, badan pengurus komisi, dan tim-tim pengerja lainnya. Engkau mau memberi mereka semangat untuk terus berkreasi dalam melayani jemaat melalui program yang telah dipersiapkan. Jauhkan kami dari sakit penyakit dan bungkus mereka dengan darah-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, dari presiden hingga aparat terkecil, di legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Biar Bapa, Engkau mau memberi mereka hikmat, sehingga mereka bisa memutuskan hal-hal terbaik sesuai dengan jalan-Mu untuk kesejahteraan rakyatnya. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap rakyatnya, agar mereka mau terus mendengarkan dan terus mendoakan pemimpin-pemimpinnya dan terus berpartisipasi dalam memajukan bangsa Indonesia. Khususnya dalam masa pandemi COVID, kami memohon ya Bapa, agar masa kelam ini boleh segera berlalu. Ampunilah salah dan dosa kami ya Bapa, karena kami selama ini juga tidak ikut berperan dalam menjaga alam yang indah pemberian-Mu. Ajar kami ya Bapa untuk dapat menata hidup dan lingkungan kami dengan lebih baik lagi, agar melalui pekerjaan kami, nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami tutup doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.